Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ramadan bersama Biri-Biri di episode kesekiannya dengan tamu spesial yang selalu ada selama 30 hari ini. Bukan 30 hari, udah 20 hari ini. Yaitu Bapak Farhan Ibrahim. Gipa masih siang terus. Dan tentunya saya masih siang dan di baju yang sama. Yang ya langsung aja lah, nggak usah basa-basi karena udah nggak perlu lagi. Tapi langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya suruh Rahma yang nanya gitu. Iya, nggak bakal mau deh. Kan suami istri ini kan udah mahram nih kan, jadi ya hitungannya nggak zina lagi tuh. Tapi kenapa berhubungan suami istri itu nggak boleh dan bukannya itu ibadah, salah satu dari ibadah? Iya. Nah, benar juga, bagus pertanyaan itu. Karena semangat aku jawabnya. Kalau misalnya puasa itu kan karena ibadah, ya udah kita sekarang ibadah itu juga gitu. Ibadah. Nah, terus. Jadi kenapa puasa itu? Hati-hati keluar itu agak. Lupa, hati-hati ada yang keluar lagi. Kok ada orang lagi konten mesum. Ini kartu. Konten mesum. Ada ustadznya lagi. Kacau. Iya kau nih bikin nanya tentang mak ini, aku lagi mak ini pula. Oke. Jadi apa namanya? Kenapa sih hubungan suami istri itu dilarang dalam saat puasa? Padahal itu kan ibadah. Betul. Itu adalah ibadah, gitu kan. Kalau kata Gus Baha, ibadah yang enak-enak lagi kan? Iya. Ya dong. Yang tidak memberatkan. Yang tidak memberatkan orang, gitu kan. Udah pernah nyoba, Tang? Oh, enggak, Gipa udah. Gimana? Lo pernah nyoba ibadah ini? Pernah. Ibadah ini. Lo pernah nyoba? Enggak, Pak. Pernah. Alhamdulillah. Kok lucu terus ya, heran gue. Nggak bisa gitu. Nggak pernah serius. Jadi, oke, bener ya. Bener, ini adalah sebuah ibadah gitu. Tapi kan ibadah itu ada apa namanya? Ada batasan-batasannya. Sedangkan batasannya puasa itu adalah kita diminta untuk bisa menundukkan syahwat kita. Ya. Kata kuncinya adalah kita menahan atau kita menundukkan syahwat kita pada saat siang hari pada bulan Ramadan. Syahwat apa aja? Ya syahwat mulut dan syahwat perut dan syahwat ya apa yang ada di bawah perut gitu. Di bawah perut ada apa, Gip? Ada apa, Gip? Ditanya, Gip. Di bawah perut ada titik. Iya bener kan? Iya sih, bener sih. Gue tuh berharap syahwat Ustar. Gue tuh berharap yang lucu gitu dari Gipa tuh. Tapi emang bener sih, Ya. Ada apa namanya, syahwat perut adalah ya itu makanan minum. Kemudian syahwat yang di bawah perut adalah berhubungan suami istri gitu. Oh, artinya jadi itu... memang ini adalah tantangannya ada di sini. Kan setiap ibadah ada tantangan, ya kan? Jadi sebenarnya itu termasuk nafsu dong. Iya betul, itu nafsu. Kalau nggak ada nafsu nggak bisa masuk, Tang. Enggak, maksudnya kalau nggak ada nafsu nggak bisa masuk. Tang. Enggak. Kalau nggak ada nafsu ini nggak bisa keras, Tang. Bukan gitu. Maksud gua kalau misalnya itu masih dibilang nafsu, kenapa diubah namanya setelah kita ini menikah gitu loh? Berubah menjadi ibadah gitu. Nah, itu dia. Kenapa berubah? Ini uniknya adalah
Di saat kita belum Iya, betul. resmi. Antara zina, maksud Iya. lo antara zina dan antara hubungan suami istri yang halal kan? Hal itu, heeh. Iya kan? Kenapa hukumnya bisa berubah padahal Iya. pekerjaannya sama, yang Iya. dilakukan sama. Heeh. Bedanya adalah secara maknawinya. Jadi nikah itu secara secara istilah adalah menghalalkan hubungan suami istri. Seperti Oh. itu. Proses penghalalan hubungan suami istri. Itu adalah secara garis besarnya nikah itu ya agar vagina itu halal dimasukin oleh penis itu. Karena pada dasarnya setiap hubungan suami istri itu setiap hubungan badan itu dasar hukumnya adalah haram kecuali yang dihalalkan. Oh, makanya harus ada proses Yang dihalalkan penghalalan siapa? dulu. Yang dihalalkan adalah kepada istri, seperti itu. Istri dan nanti ada budak. Jadi itulah kenapa kita harus ada proses penghalalannya dulu gitu. Nah, proses penghalalannya adalah akad nikah itu. Oh. Tapi Pak, katanya ada yang bilang kalau kita berhubungan dengan budak tuh diperbolehkan tuh, bener ya Pak? Betul. Tapi kan saat ini budak sudah nggak ada, hamba sahaya udah nggak ada. Iya, Pak. Berarti pada saat itu budak tuh sama aja kayak benda kayak gitu ya Pak? Diperhitungkan zaman dulu tuh. Bukan benda. Objek seksual aja Pak? Memang sebelum Islam dianggap seperti benda karena bisa dijual, bisa dibeli. Cuman di dalam hukum Islam budak itu dimuliakan juga. Diberikan hukum-hukum sebagaimana hukum manusia seperti biasa, seperti itu. Jadi itulah. Jadi kenapa hubungan sama istri itu nggak boleh pas bulan puasa? Ternyata intinya tuh pas saya kalau menurut saya sih. Karena yaitu kalau misalnya kita tuh harus melawan hawa nafsu tadi yang pertama. Tuh. Yang kedua itu masih termasuk nafsu gitu loh. Gitu. Nah, kata-katanya dong diganti sebagai ibadah gitu, tapi tetap ibadah nafsu. Iya. Ya, kalau kita makan juga kita pakai nafsu. Ya, lu kalau nggak mau makan, lu ngomongnya apa? Nggak nafsu. Nggak nafsu. Iya, karena apa? Karena makan itu adalah bagian dari nafsu. Jadi sebenarnya hubungan itu tuh nafsu juga tetap nafsu, tapi cuma diganti kata-kata jadi lebih bagus, lebih ibadah gitu. Yep. Jadi ya kita lihatlah sendiri dari tadi orang dua ini gipas sum terus. Jadi intinya tuh sebenarnya tuh dosa tuh enggak kayak gitu tuh. Cuman kan karena kita diberikan ya semacam challenge lah, tantangan yaitu puasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus. Ya, jadi hawa nafsu itu termasuk walaupun kita dalam status halal juga. Kalau juga kan di keterangan membatalkan puasa kan salah satunya keluar air mani dengan sengaja. Berarti berhubungan seksual itu sama aja dengan kita memakan air mani secara sengaja. Ini pertanyaan apa sih? Jadi kesimpulannya itu aja. Sekian dari kita dan tentunya terima kasih untuk Bapak Farhan dan Muhammad Bintang yang sudah menemani kita. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.